Halo, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apa kabarnya? Sangat senang Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat dan sukacita. Mari sebelum pemenungan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur untuk segala anugerah penyertaan Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang memimpin pemenungan kami saat ini. Dalam Yesus kami memohon, Tuhan tolonglah kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, suatu hari ada seorang pemuda yang datang ke gereja di tengah-tengah ibadah pada saat khotbah di mana suasana lebih hening dari saat pujian dikumandangkan, tiba-tiba HP-nya bunyi. Dia juga jadi panik. Dia kemudian merogoh-rogoh. Dia lihat kanan kiri, orang-orang memandang dirinya. Bahkan orang sebelahnya lalu langsung mencoel lengannya, memberikan isyarat. "Shh." Semakin panik. Kemudian Bapak Ibu saking paniknya, HP-nya jatuh. Orang semakin kesal, makin memandang dirinya dengan pandangan lebih serius, lebih melotot. Bahkan tangan yang menutup mulut sebagai syarat untuk berhenti atau hening itu semakin banyak. Dia melihat pendeta di mimbar pun langsung mendelik ke arah dirinya. Memang akhirnya HP-nya bisa dihentikan ringtone-nya atau panggilannya. Suatu hari dia datang ke suatu pesta. Tidak sengaja ketika dia jalan, dia menyentuh atau menyenggol orang lain sehingga gelasnya jatuh. Dia kaget dan dia ngerasa takut. Wah, pasti akan dimarahin. Apalagi kalau kemudian gelas itu airnya membasahi baju dari tamu yang lain. Lalu dia bilang, maaf, 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 maaf. Tapi respon orang-orang sekitarnya melihat dia dan langsung berjongkok untuk membantu. It's okay, nggak apa-apa. Kita bantu. Lalu dia melihat orang yang kena air di bajunya dan dia bilang, maaf, maaf, saya nggak sengaja. Dan orang itu bilang, it's okay, nggak apa-apa, nggak apa-apa saudara. Nggak ada yang sempurna, kita semua pernah bikin salah. Dan dia merasa lega, Bapak, Ibu, Saudara. Dari situ kemudian muncul ikatan pertemanan-pertemanan. Sayangnya, orang-orang yang kemudian ada saat pesta itu dan terkena dampak dari pecahnya gelas itu, yang menjadi teman dekatnya adalah orang yang berbeda. Tidak masuk ke gereja, beda agama, beda hobi. Sehingga kemudian dia melihat, wah, lebih menyenangkan untuk bergaul dengan mereka dibandingkan di gereja kita. Bapak Ibu, betapa seringkali kehidupan di luar bisa lebih ramah, bukan? Di bank, kita baru masuk saja, jangankan masuk ke pintu bank itu, malah dari parkiran kita disambut. Bank parkir itu juga diberikan arahan untuk menyambut tamu. Masuk ke pintu, ada penyambutan yang ramah dan menanyakan. Masuk ke customer service, kita juga disambut. Di dalam kehidupan gereja, kita juga diajak. Jangan sampai gereja menjadi tempat yang menjadi kurang ramah dibandingkan kehidupan di luar. Gereja harusnya juga memberikan nilai-nilai keramahan, keterbukaan, seperti arti kata hospitable, yaitu murah tangan, yang bermurah hati, yang tangannya terbuka, senang menjamu, yang menerima tamu dengan hangat, ramah tamah, yang suka menerima tamu. Jadi bicara tentang hospitable adalah bicara bukan sekedar ramah dalam arti bisa tersenyum, tetapi bagaimana kita semua sebagai bagian
dari anggota gereja juga terpanggil untuk menghadirkan keramahan. Table yang paling luar biasa terjadi adalah seperti di rumah. Rumah yang bukan hanya bangunan, rumah yang bukan hanya terdiri dari orang-orang dalam status keluarga, tetapi rumah yang dalamnya penuh cinta kasih. Rumah yang orang-orang yang menjadi tuan rumahnya akan sangat senang menerima tamu dan ramah, bahkan menjamunya. Bukan ketika ada di meja makan, tetapi ketika tamu itu kelihatan dari pandangan mata, maka kehangatan itu akan terjadi. Bayangkan kalau kita bertamu, lalu orang yang menjadi tuan rumahnya hanya mempersilahkan kita duduk, lalu mengajak kita ngobrol, seformalnya, seperlunya, lalu setelah itu diam saja, membuat kita akan jadi kagok dan menjadikan kita tidak betah. Tapi kalau misalnya penerima tamunya menyambut kita dengan keramahan, hai gimana, kabar silakan masuk, dan kita merasakan penerimaan, kita akan merasakan luar biasanya rumah ini hangat, sekalipun rumahnya tidak mewah dan sangat bagus. Begitu juga dalam kehidupan gereja. Firman Tuhan mengingatkan kita, kita diajak untuk seperti Tuhan Yesus. Salah satu yang terkenal dari Tuhan Yesus yang disaksikan di berbagai kisah adalah bagaimana Tuhan Yesus menjadi figur yang sangat hospitable. Bagaimana Yesus memberikan keramahan, hospitality kepada setiap orang. Entah dia ahli Taurat, entah dia punya gelar sangat tinggi, diakui. Bahkan bagi orang-orang yang tidak diakui, para perempuan-perempuan, orang-orang pemungut cukai, orang-orang yang secara fisik memiliki keistimewaan, juga orang-orang yang dianggap penyakit masyarakat, seperti pelacur, penjahat. Mereka semua merasakan bagaimana keterbukaan, keramahan, dan kehangatan. Kita sebagai jemaat juga diajak di dalam masa-masa pemulihan ini, di mana setiap orang membutuhkan itu. Kalau kita membutuhkan keramahan, yuk mari kita memberikan itu dan keluarkan keramahan, kehangatan, cinta kasih, dan rasa senang bertemu, menyapa dalam kehidupan keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, Allah yang luar biasa. Tuhan urapi setiap kami, dan khususnya GKI 5 boleh berkembang menjadi gereja yang ramah, yang terbuka, yang mau bertumbuh bersama, berkembang untuk menghadirkan cinta kasih Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga kami dan keseharian kami. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami juga mengingat mereka yang sedang sakit. Untuk Ibu Tris, untuk Ibu Nani Mahargono, Ibu Nani Pangestu, Oma Sylvia Intan, Oma Heni Cahya, Oma Budi, Oma Teo, Tuhan urapi dengan penyertaan kasih Tuhan, Ibu Sumiati, Ibu Esther, dan kami berdoa untuk penghiburan Tuhan yang boleh merengkuh dan memberkati untuk warga Bapak Eventi, dan juga Ibu Esther Nova, Pak Dani, Tuhan urapi dengan kekuatan dan kasih Tuhan, Tuhan yang baik, Kau juga yang merengkuh dalam keseharian untuk berjalan dalam masa-masa kehilangan, setelah dipanggil pulang, Bapa di surga, Ibu Yeti, Tuhan, Tuhan Yesus yang sangat baik, tolonglah. Kami juga berdoa dan mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa, untuk mereka yang sedang berulang tahun, untuk Ibu Endah Arlia Budianti, Ibu Nuni Lasmi Wahyuni, Ibu Tini Pujono, Ibu Lani Mariati, Oskaruli Abel, Pak Joni, Ionardi, Saudari Ivana Orlois Andromeda Sinjal, untuk Ibu Desi Natalina Kelana Jaya, untuk Ibu Leong Pocu, untuk Saudara Jona Kiroewan Arya Sinjal, untuk Bapak Budi Gunawan, untuk Ibu Ayesa Fedora Tili, untuk Saudara Geraldi Edward Warulian, untuk saudara-saudari kami yang lain.
Tuhan Yesus yang sangat baik, kami juga berdoa untuk pemulihan kehidupan. Tuhan khususnya untuk pemulihan bagi pemanasan global. Tuhan Yesus yang sangat baik, tolonglah kami untuk lebih apik menggunakan sumber daya alam dan juga lebih menyayangi dan menjaga kelestarian alam semesta. Tuhan Yesus yang sangat baik adalah doa kami yang kami haturkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan